yang memuat komunikasi historinya. Setelah sebelumnya manajemen RSUD Embong Fatimah dan manajemen BPJS Kesehatan Kota Batam duduk bersama di Komisi 4 dalam rangka membahas persoalan yang terjadi di seputar pelayanan BPJS Kesehatan Kota Batam terhadap masyarakat. Kali ini kedua lembaga tersebut kembali duduk bersama di dalam ruangan Komisi 2 DPRD Kota Batam. Disaksikan anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, manajemen RSUD Embong Fatimah diwakili oleh Sang Direktur, Dr. AG Fadilah Malarangan dan beberapa staf. Dari BPJS Kesehatan Kota Batam diwakili oleh Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam Budi Setiawan. Budi membawa serta beberapa orang staf, sementara dari unsur Komisi 2 ada Ketua Komisi 2 Yudi Kurnaen, Wakil Ketua Salon Simatupang dan Sekretaris Reka Feni, dan 9 anggota Komisi 2 lainnya. Dalam rapat dengar pendapat kali ini, pembahasan yang dilakukan adalah terkait adanya selisih tagihan dari RSUD EF kepada BPJS Kesehatan. Terungkap dalam RDP yang dipimpin Ketua Yudi Kurnaen, ada selisih tagihan yang lumayan besar. Dari pihak RSUD EF, Dr. AG Fadilah Malarangan menyampaikan bahwa sampai saat ini, tagihan yang sudah ia masukkan ke BPJS Kesehatan Kota Batam sebesar 14 miliar rupiah. Tagihan tersebut adalah rekapitulasi tagihan selama ini yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Konstruksinya pertemuan tidak menjawab, dan saya juga merasa diremehkan dengan tagihan masih baru 2 miliar, karena kami punya data. Karena itu kalau kita mau diminta jalan keluar, pertama yang kami minta diaudit lah. Kedua, BPJS tidak pernah kena denda karena kami tidak pernah mengajukan denda. Itu sebabnya kami mengajukan ke jaksa sebetulnya untuk melihat celah hukum untuk membawa persoalan ini ke pengadilan. Satu. Kedua, prediksi pendapatan kita nggak minta tahunan, tapi berapa yang kita harus dibayar pada bulan berikutnya. Karena begini, kalau kami masukkan tagihan misalnya tagihan senilai 10 berkas, yang dibayar 5 berkas, direvisi 2 berkas, 3 berkas tak ada jalan, tidak tahu kemana. Dan ini bukan ratusan, kan pernah sampai ribuan kan, kemudian kita perbaiki turun, dan baru kami sudah menyurat, akhirnya BPJS baru pada tagihan terakhir, terima kasih Pak, tagihan terakhir ini baru muncul. Padahal ini zamannya Pak Rosi kita sudah ajukan, kalau kita ajukan 500 berkas, Anda bayar 250 berkas seperti askes dulu, kemudian direvisi 100 berkas, yang sisanya itu direvisi, kemudian yang belum itu nasibnya di mana? Namun hal ini bertolak belakang dengan penyampaian yang disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam Budi Setiawan. Dalam penyampaiannya, Budi menyebutkan bahwa dari tagihan yang masuk ke BPJS Kesehatan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Budi menyebut bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang pengkodean atau coding tagihan yang berbeda. Ia pun siap melakukan perbaikan. Kemudian, ini yang tadi kalau saya sampaikan tadi Pak, solusi dari kami. Yang pertama, mari kami berupaya sekali kalau misalnya ini ada proses audit, ya kita selesai. Yang kedua, tadi mohon maaf kalau detail itu rasanya berlepas karena kita pada penyelenggara Pak. Dan secara penyelenggaraan posisi kita sama rumah sakit itu sejajar. Hubungannya kemitraan. Jadi kita minta bimbingan teknis tentang nomenklatur itu. Baik Pak. Jadi memang ini sudah direncanakan Pak. Persoalan ini menjadi perdebatan yang cukup sengit dan panjang. Perbedaan jumlah tagihan yang masuk dan tagihan yang diakui BPJS Kota Batam selisihnya mencapai 11,2 miliar rupiah. Berbagai kritik terlontar dari anggota Komisi 2 yang hadir, mulai dari pertanyaan apakah kondisi keuangan BPJS dalam keadaan sehat. Persoalan yang mengkerucut lainnya adalah soal adanya perbedaan persepsi coding tagihan yang disampaikan RSUD EF kepada BPJS Kesehatan. Hal ini terjadi karena setiap tagihan yang muncul telah dilakukan verifikasi data oleh masing-masing tim, baik dari RSUD EF dan dari BPJS Kesehatan. Anggota Dewan Mulia Rindo Purba bahkan meminta diadakan audit kepada BPJS Kesehatan karena adanya selisih yang sangat tinggi.
Jadi pertama pertemuan tadi dengan BPJS dan Rumah Sakit Embung Fatimah dan juga difasilitasi oleh DPRD, tentu kami berharap, DPRD Kota Batam berharap melalui Komisi 2 ada dua hal. Pertama pelayanan dan pendapatan. Ada sisi pendapatan yang tentu kita harus juga tegakkan klaim-klaim daripada Rumah Sakit Embung Fatimah kepada BPJS. Kedua juga pelayanan. Salah satu indikator pelayanan untuk indeks pembangunan manusia, Pak, Indonesia masih tergolong rendah, terlampau tinggi dia berapa dari 187 kita nomor 160-an. Nah tentunya kita juga harus meningkatkan pelayanan tersebut. Makanya kami di Komisi 2 meminta klaim-klaim yang diajukan oleh rumah sakit itu tentu harus dilihat sebagai kemudahan-kemudahan yang harus dibayarkan oleh BPJS, karena BPJS tinggal bayarkan aja. Kan selisihnya begitu drastis, Pak. Nah, mungkin ini yang kita belum tahu. Kami juga mendapat informasi melalui makanya kami minta datanya apa yang disampaikan oleh rumah sakit sebesar kalau nggak salah 14 miliar ya, sementara BPJS mengakui 2,8 miliar. Dari Batam Kota, Rahmat Purba, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan.